Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Mamulang, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai pengambilan keputusan taktis. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Winnie Audrelia Wijaya, yang kedua ada Meisha Kamila Saraswati, yang ketiga ada Sian Yorika Wow, dan keempat ada Ajit Bustomi, dan terakhir saya sendiri, Aditya Bia Putri. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan materi mengenai pengambilan keputusan taktis. Baik, yang pertama, keputusan taktis. Artinya yaitu keputusan di mana proses memilih antara berbagai opsi yang memiliki hasil langsung atau terbatas atau jangka pendek, namun diharapkan berdampak ke jangka panjang. Contohnya, menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah untuk memanfaatkan kapasitas menganggur. Tujuannya mencapai tujuan langsung, misalnya meningkatkan laba. Kedua, mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan atau tidak boleh bertentangan. Ketiga, berkontribusi pada keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Kemudian ada keputusan taktis. Ini merupakan keputusan manajemen perusahaan yang bersifat jangka pendek. Menurut Slamet Sogiri-Sogirin 2015, beberapa keputusan taktis antara lain yaitu yang pertama, membeli dari luar atau memproduksi sendiri. Kedua, menambah atau memberhentikan departemen atau produk. Yang ketiga, menerima atau menolak pesanan khusus. Yang keempat, memproses setelah split off point atau langsung menjual. Dan yang kelima, memilih produk bauran. Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Namun kita harus ketahui dulu model keputusan atau decision model adalah serangkaian prosedur yang jika diikuti akan mengarah kepada suatu keputusan. Nah, di sini untuk melakukan decision model ini ada 6 langkah prosesnya. Langkah pertama yaitu mendefinisikan masalah. Misalkan masalahnya yaitu ingin meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Maka langkah keduanya yaitu identifikasi beberapa alternatif, seperti membangun fasilitas baru, menyewa fasilitas yang lebih besar, atau mengalihkan fasilitas saat ini pada pihak ketiga. Lalu bisa juga alternatif lain menyewa fasilitas tambahan dan membeli barang dan alat pengukur atau bisa mengosongkan ruangan yang diperlukan. Dari langkah kedua itu sebenarnya masih berhubungan dari keputusan taktis yang slide sebelumnya. Jadi dari langkah kedua kita lihat di langkah ketiga identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Dari 4 pilihan ini, manajemen menilai alternatif ketiga dan keempat merupakan alternatif yang layak. Maka jika misalkan alternatif biaya produk 345.000 dolar, lalu sewa gudangnya 135.000 dibandingkan dengan alternatif 4 yaitu harga belinya kalau misalkan di sini 460.000 dolar. Lalu langkah 4-nya setelah kita mengetahui untuk alternatif 3 berapa, alternatif 4 berapa, kita hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Jadi setelah kita tahu alternatif 3 itu 480 dari 345 tambah 135 yang atas, kita jumlahkan jadi 480.000. Dibandingkan dengan alternatif 4, 460.000 itu ada selisih, yaitu 20.000, yang merupakan perbedaan biaya atau differential cost. Selanjutnya, langkah ke-5, kita menentukan nilai faktor-faktor kualitatif. Setelah kita tahu antara kedua pilihan 3 atau 4,
Kita tentukan dulu, nggak langsung kita pilih yang lebih murah. Kita tentukan apakah kualitas pemasok eksternal itu baik, lalu keandalan pemasok eksternalnya bagaimana, dan stabilitas harganya nanti, dan hubungan ketenaga kerjaan dan citra masyarakat. Setelah kita menilai faktor kualitatif ini, kita akan tahu ternyata lebih mending memilih alternatif 4, yaitu membeli barang atau alat pengukur dari dari dan mengosongkan ruangan yang diperlukan. Lalu dapatlah langkah 6, yaitu buat keputusan. Yaitu keputusannya itu terus memproduksi barang dan alat pengukur secara internal, lalu menyewa gudang. Selanjutnya yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. Apa sih biaya relevan? Biaya relevan adalah biaya yang akan berbeda antara alternatif keputusan yang sedang dipertimbangkan dan merupakan biaya masa depan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Biaya ini penting karena membantu penentu pilihan yang paling menguntungkan secara finansial. Contohnya termasuk biaya tambahan yang harus dibayar atau pendapatan tambahan yang akan diperoleh jika suatu keputusan diambil. Adapun biaya tak relevan adalah biaya yang tidak berubah atau tidak berbeda antara alternatif keputusan sehingga tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya termasuk biaya masa lalu yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat diubah. Adapun contoh aplikasi konsep biaya relevan dalam keputusan taktis. Di sini terdapat 5 konsep. Yang pertama yaitu membuat atau membeli. Di sini membuat atau membeli yaitu analisis biaya produksi versus biaya pembelian. Yang kedua, pilihan alternatif dengan biaya relevan lebih rendah. Poin kedua yaitu meneruskan atau menghentikan segmen atau drop. Nah, di sini gunakan segmen untuk melihat margin kontribusi. Kedua, hentikan segmen jika menghemat biaya lebih besar dari kehilangan kontribusi. Yang ketiga yaitu pesan khusus atau special order. Terima jika harga pesanan lebih rendah dibanding biaya variabel dan ada kapasitas menganggur. Yang keempat yaitu menjual atau memproses lebih lanjut. Proses lebih lanjut hanya jika pendapatan tambahan lebih kecil dari biaya tambahan. Yang kelima yaitu bauran produk atau produk mix. Pilih kombinasi produk dengan margin kontribusi tertinggi per sumber daya terbatas, misalnya jam mesin. Selanjutnya ada cara mengenali biaya relevan lewat jenis sumber daya yang digunakan. Yang pertama adalah sumber daya fleksibel, yaitu sumber daya yang bisa ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Biaya jenis ini akan berubah jika aktivitas berubah, sehingga termasuk biaya relevan. Contohnya seperti bahan baku, tenaga kerja kontrak, dan penggunaan listrik. Yang kedua ada sumber daya terikat, biasanya sudah dikontrak untuk periode tertentu dan memiliki kapasitas yang tidak selalu terpakai. Kalau kapasitasnya masih cukup, berarti tidak menambah biaya dan menjadi tidak relevan. Tapi kalau kapasitasnya kurang dan butuh tambahan biaya, maka menjadi relevan. Contohnya seperti tenaga kerja tetap per jam atau kontrak bahan jangka panjang. Yang terakhir adalah sumber daya terikat untuk beberapa periode, misalnya sewa bangunan tahunan atau penyusutan mesin. Sumber daya jenis ini bersifat tetap walaupun aktivitas naik atau turun, sehingga tidak relevan dalam pengambilan keputusan taktis. Jadi intinya adalah biaya tetap relevan, hanya bisa berubah akibat keputusan yang diambil. Baik, untuk materi yang telah dipaparkan, kesimpulannya adalah pengambilan keputusan taktis ini merupakan proses penting dalam manajemen yang berfokus pada tindakan jangka pendek untuk mencapai hasil cepat, namun tapi harus sejalan dengan tujuan strategis perusahaan. Dalam mengambil keputusan taktis, manajer perlu mempertimbangkan biaya relevan dan faktor kualitatif agar keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mendukung keberlanjutan bisnis. Selain itu, aspek etika harus dijunjung tinggi agar keputusan tidak merugikan pihak lain maupun citra perusahaan. Melalui penerapan keputusan taktis yang tepat, perusahaan dapat menekan biaya,
meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing dan kinerja jangka panjangnya. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.